Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya terkait dengan masalah sifat ma'ani. Setelah kita membahas sebelumnya tentang persoalan sifat nafsiyah dan sifat salabiyah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ini, kita buka dengan membacakan Umul Al-Quran dengan berniat semoga Allah menyampaikan seumpama pahalanya kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus kepada Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di samping beliau adalah penulis kitab Al-Aqwalul Martiyah, dan juga beliau adalah pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Lihadhihi niyah walahumul fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul ma'ani. Ini adalah membahas tentang sifat ma'ani. Soal, kamil wajibatullahu ta'ala min sifatil ma'ani. Berapakah sesuatu yang pasti ada, sesuatu yang wajib baginya Allah Ta'ala dari sifat ma'ani? Jawab, wa yajibu lahu ta'ala min sifatil ma'ani sab'un sifatin. Dan sesuatu yang pasti ada dan sesuatu yang wajib baginya Allah Ta'ala dari sifat-sifat ma'ani itu ada 7 sifat. Jadi dalam hal ini jumlah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala itu ada 7. Artinya ada 7 sifat yang disebut dengan sifat ma'ani itu pasti adanya bagi Allah Ta'ala. Dalam arti tidak diterima oleh akal kita kalau yang 7 ini tidak ada pada zat Allah. Soal, mal'ula minha, apakah yang pertama darinya yang 7 sifat itu? Jawab, hiya al-qudratu, ay sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, tu'athiru fil mumkini bil ijadi wal i'dami. Dan dianya yang pertama dari yang 7 itu adalah kudrat. Arti dari kudrat itu adalah satu sifat yang ada, yang wujudiyah, lagi berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, lagi membekasi terhadap segala sesuatu yang mungkin dengan mengijadkannya, dengan adanya sesuatu, dan dengan i'damnya sesuatu, atau meniadakannya sesuatu. Jadi yang pertama dari yang 7 itu, sifat itu adalah kudrat. Artinya bahwa ada satu sifat yang berdiri dengan zat Allah, yang kita bisa melihat kalau dibukakan hijab antara kita dengan Allah. Lagi, sifat kudrat itu membekasi pada seluruh yang mungkin. Maka yang mungkin ini adalah segala sesuatu yang bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Apa saja yang termasuk ke dalam kategori al-mumkin itu? Maka di dalam kitab Fathul Majid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga di dalam kitab Ad-Dasuki, kitab Ummul Barahin karya Imam Ad-Dasuki, tepatnya di halaman 101 di dalam kurung, dituliskan
Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Yang mungkinat itu adalah wujuduna, ada kita, wa adamu, dan tiada kita, as-sifatu, dan segala bentuk sifat yang ada, wujudana wa adamu sifatu, azminatun, ada masa, amkinatun, ada tempat, jihatu, ada yang namanya jihad, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Kita ulang, wujuduna wal adamu sifatu, azminatun, amkinatun, jihatu, kadzal maqadir. Yang ketujuhnya adalah maqadir, kadar ukuran atau ketentuan Allah untuk segala makhluknya. Sehingga ada lahir sebuah ungkapan, ma qaddarallahu alaihi wujidalahu. Sesuatu yang telah Allah kadarkan di atas kita, atas seseorang, maka diperolehlah sesuatu itu. Jadi yang mungkin itu adalah mengadakan kita atau menidakkan kita, itu sah-sah saja bagi Allah. Maka kudrat membekasi terhadap hal itu. Kita lanjut. Soal, mathaniyatu min sifatil ma'ani. Apakah yang kedua dari sifat ma'ani itu? Jawab, hiya al-iradatu, ay sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu lahu. Dan dianya adalah iradah. Artinya iradah atau maknanya iradah itu adalah satu sifat yang wujudiyah, yang ada, lagi berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, yang mengkhususkan iradah itu akan yang mungkin, dengan segala sesuatu yang boleh bagi yang mungkin itu. Jadi iradah itu adalah sebuah sifat yang mengkhususkan bagaimana kondisi yang mungkinat yang kita sebut tadi. Contoh, di saat kita berada di selatan, boleh saja bagi Allah menempatkan kita berada di utara. Karena selatan dan utara itu adalah jihad atau posisi arah. Kal Ka'bati, seperti Ka'bah. Masalan, sebagai contoh, yajuzu antujada fi Makkah wa fi ghairiha. Boleh saja Makkah itu bahwa ditemukan dia berada di Makkah, Ka'bah itu ditemukan dia di Makkah, dan boleh saja Ka'bah itu ditemukan di luarnya Makkah. Fal iradatu tukhassisu wujudaha fi Makkah harasahallahu min kulli su'in. Maka iradah mengkhususkan adanya itu Ka'bah di Makkah. Semoga Allah menjaganya dari setiap kejahatan. Maka keberadaan Ka'bah itu pada dasarnya boleh saja dia berada di Makkah dan boleh saja dia berada di luar Makkah. Tetapi Allah karena memiliki sifat iradah mengkhususkan keberadaan Ka'bah itu berada di Makkah. Soal, bimadza yata'allaqu kullun minal qudrati wal iradati? Dengan apa saja bersangkut paut setiap sesuatu dari kudrat dan iradah? Jawab, yata'allaqu kullun minhuma bijami'il mumkini, lakinna ta'alluqal qadrati ala wajhi ta'thiri wa ta'alluqal iradati ala wajhi takhsisi.
berkaitan, memberi efek setiap sesuatu dari keduanya, kudrat dan iradat, dengan seluruh yang mungkin. Tetapi efek kudrat itu dalam bentuk ta'thir, memberi bekasi atau membekasi. Dan efek iradat di atas bentuk mengkhususkan yang mungkin. Jadi dengan apa saja ta'aluk kudrat, kemana saja ta'aluk kudrat dan iradat, ta'aluk kudrat dan iradat itu adalah kepada seluruh yang mungkin, yang 7 tadi, yang dibacakan syairnya. Cuma perbedaannya adalah kalau ta'aluk kudrat itu adalah ta'aluk untuk membekasi sesuatu. Sementara kalau ta'aluk iradat itu adalah ta'aluk untuk mengkhususkan sesuatu. Soal matsalitsatu minas sab'atil wajibati lahu ta'ala. Apakah yang ketiga dari yang 7 yang pasti ada, yang wajib baginya Allah Ta'ala? Jawab, huwa al-ilmu, ay sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, tankashifu biha al-wajibati wal mustahilati wal jaizati inkishafan la yahtamilun naqidu. Dianya yang ketiga adalah ilmu. Artinya, satu sifat yang ada atau wujudiyah lagi berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, lagi terbuka dengan ilmu itu seluruh yang wajib, seluruh yang pasti ada, dan seluruh yang mustahil, atau seluruh yang pasti tidak ada, dan seluruh yang boleh jadi ada atau boleh jadi tidak, akan sempurna terbuka yang jelas, yang tidak berpotensi terjadi kurang sedikit pun. Jadi yang ketiga dari yang 7 itu sifat ma'ani bagi Allah adalah ilmu. Artinya Allah mengetahui seluruh yang ada. Baik wajib sifatnya, sesuatu yang pasti ada, maupun yang mustahil adanya, dan maupun sesuatu yang jaiz adanya. Apakah, lanjut pertanyaannya, apakah Allah itu mengetahui bahwa ada anak baginya adalah mustahil? Allah tahu itu. Apakah Allah itu mengetahui bahwa mustahil bagi Allah, tidak diterima menurut akal, bahwa dia akan punya istri? Allah tahu itu. Bahwa istri bagi beliau, anak bagi beliau adalah mustahil adanya. Itu pasti tidak ada. Soal, bimadza yata'allaqu, dengan apa berefeknya ilmu, berta'aluknya ilmu? Jawab, ya ta'allaqu bijami'il wajibati wal mustahilati wal jaizati. Bersangkut paut, berefek dengan ilmu itu, dengan seluruh yang pasti ada dan seluruh yang pasti tidak ada atau mustahil, dan seluruh yang jaiz. Fawujubul qudrati lahu ta'ala wastihalatul mu'jizi alaihi ta'ala wa wujudul ilmi mathalan munkashifatun lahu ta'ala. Maka pasti ada kudrat, maka wajib kudrat baginya Allah Ta'ala, dan pasti tidak ada lemah atau mustahil lemah baginya Allah Ta'ala, dan ada ilmu sebagai contoh, itu tampak jelas baginya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui seluruh segala sesuatu, baik sesuatu itu pasti adanya, maupun sesuatu itu pasti tidak ada atau mustahil, maupun sesuatu itu jaiz adanya. Allah mengetahui itu tidak pernah
sedikit pun kurang dari kondisi yang ada. Soal marrabi'atu min sifatil ma'ani. Apakah yang keempat dari sifat ma'ani itu? Jawab, warrabi'atu minha hiya al-hayatu, ay sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tasihu liman qamat bihi ayat tasifa bil idraki wala tata'allaku bisyai'in. Dan yang keempat darinya, yang 7 dari sifat ma'ani itu adalah hayat, hidup. Artinya, satu sifat yang wujud atau ada lagi berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, yang sah bagi orang yang berdiri dengannya orang itu sifat idrak. Dan dalam hal ini, hayat tidak punya ta'aluk dengan sesuatu apapun. Jadi yang keempat adalah hayat. Hayat itu adalah satu sifat yang wujudiyah, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, yang hayat itu hanya milik bagi orang yang bersifat dengan idrak. Artinya, orang yang bersifat dengan idrak hanyalah zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hayat dalam hal ini dia tidak punya ta'aluk, berbeda dengan yang sebelumnya. Kudrat dan iradat punya ta'aluk kepada yang mungkin, ilmu kemudian punya ta'aluk dengan segala sesuatu yang ada, baik wajib menurut wajib, mustahil ataupun jaiz. Soal, ma makna kaunihi la tata'allaku bisyai'in? Apakah makna keadaannya itu hayat, tidak punya ta'aluk dengan segala sesuatu apapun? Jawab, wa makna dzalika annahu la taqtadi amran zaidan ala qiyamihi bimahallihi. Dan makna demikian tidak ada berefek dengan segala sesuatu apapun juga, bahwa sesungguhnya hayat tidak membutuhkan akan urusan yang menjadi tambahan di atas berdirinya hayat dengan tempatnya hayat. Jadi dalam hal ini bahwa hayat itu tidak punya efek. Dia tidak membutuhkan dampak dari keberadaannya berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Dia hanyalah semata-mata menjelaskan bahwa zat Allah itu maha hidup. Ala tara annahu ba'da qiyamihi bimahallihi yatlubu amran yu'allimuhu wa kadzalikal qudratu wal iradatu wa nahwuhuma. Apakah engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya hayat itu setelah berdirinya hayat dengan zatnya, menuntutkah dia akan urusan yang lain yang mengetahui dia itu zat disebabkan dengannya hayat? Dan begitu juga bahwa kudrat hayat itu menuntut akan ada kudrat dan iradat dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini ada istifham ingkari, bahwa yang hayat itu tidak menuntut ada efek perbuatan atau dampak terhadap sesuatu yang lain. Soal mas sifatul khamisatu minas sab'ati, apakah sifat yang kelima dari yang 7 itu? Jawab, hiya as-sam'u, ay sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yang kashifu biha al-mawjudatu kulluha inkishafan zaidan alal inkishafil hasili bil ilmi. Dan dianya yang kelima adalah sama. Artinya, satu sifat yang ada lagi berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, yang terbuka dengannya itu sifat akan seluruh yang ada, keseluruhannya akan sempurna terbuka sebagai tambahan di atas terbuka
dari hasil dengan ilmu. Jadi sama itu adalah satu sifat yang ada, lagi berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Yang dengan sama itu Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Hal ini akan menambah kondisi terbuka lebih lanjut dari apa yang dihasilkan oleh sifat ilmunya Allah Ta'ala. Soal masa di satu min sifatil ma'ani, apakah sifat yang keenam dari sifat ma'ani? Jawab, hiya al-basar, ay sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, yang kashifu biha jami'ul mawjudati inkishafan zaidan alal inkishafil hasili bil ilmi was sam'i. Dianya yang keenam dari sifat ma'ani itu adalah basar. Artinya, satu sifat yang wujudiyah, yang ada, lagi berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala, yang terbuka dengan sifat basar Allah itu, seluruh sesuatu yang ada, akan sempurna menjadi terbuka, sebagai tambahan di atas kesempurnaan terbuka sesuatu yang dia lihat, sebagai hasil dari ilmu dan sama. Soal bimadza yata'allaqu kullun minhuma, dengan apakah berefek tiap-tiap sesuatu dari keduanya sama dan basar? Jawab, yata'allaqu kullun minhuma bijami'il mawjudati dzawatiha wa sifatiha, fayasma'ullahu dzatahu wa sifatahu wa dzawatana wa kadzalika yubsirullahu dzalika kullahu. Bersangkut paut tiap-tiap dari keduanya sama dan basar dengan seluruh yang maujudat, dengan seluruh yang ada, baik zat yang ada maupun sifat dari yang ada. Sehingga mendengar Allah akan zatnya dan sifatnya, dan mendengar juga Allah akan zat kita. Dan begitu juga melihat Allah akan seluruh yang ada. Maka dalam hal ini ta'aluk atau kaitan dari sifat sama dan basar Allah itu adalah kepada seluruh yang ada saja. Kalau yang tidak ada ta'aluknya ke sana. Maka bisakah dikatakan Allah Ta'ala itu mendengar bahwa beliau lemah? Maka jawabannya bukan iya atau tidak, tetapi tidak ta'aluk sama Allah kepada yang mustahil. Soal mas-sabi'atu minas sab'ati, jawab, huwa al-kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin wala nahwihima, wa huwa sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati ta'ala dalatun ala jami'il asya'i. Dianya yang ketujuh dari yang tujuh adalah kalam, yang tidak memiliki huruf dan tidak bersuara, dan tidak pula menyerupai kedua-duanya. Dan dianya kalam itu adalah satu sifat yang wujudiyah, yang ada, lagi berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang menunjukkan di atas seluruh sesuatu. Jadi yang ketujuh sifat Allah, sifat ma'aninya Allah itu adalah kalam. Kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak pula bersuara. Dan dia berdiri pada zatnya Allah Ta'ala. Soal, bimadza yata'allaqul kalamu, dengan apa berhubungan, bersangkut paut, berefek kalam Allah? Jawab, yata'allaqu bima yata'allaqu bi al-ilmu minal wajibati wal mustahilati wal jaizati. Lakinna ta'alluqat dilalati la ta'alluqal inkishafi ka ta'alluqil ilmi.
bersangkut paut, berkaitan kalam Allah itu dengan sesuatu yang ta'aluk pula dengan sesuatu itu oleh sifat ilmu. Nyatalah sesuatu itu dari segala sesuatu yang wajib, yang pasti ada, ataupun dari sesuatu yang mustahil adanya, dan dari sesuatu yang jaiz. Tetapi ta'aluk kalam itu adalah ta'aluk dilalah, bukan ta'aluk inkishaf, bukan ta'aluk yang terbuka tampak jelas, sebagaimana ta'aluk ilmu. Jadi ta'aluk kalam Allah itu adalah sama dengan ta'aluk ilmu Allah. Allah mengatakan ini ada, ini mustahil, ini adalah jaiz, itu ada ta'aluk ke sana. Fayadullu kalamuhu ta'ala ala wujubi nahwil qudrati lillahi ta'ala wastihalati nahwil ajzi alaihi wa kadzalika yadullu ala jawazil jaizati. Maka menunjukkanlah kalam Allah Ta'ala itu di atas wajib atau di atas pasti ada seumpama kudrat bagi Allah Ta'ala. Dan juga menunjukkan kalam Allah itu di atas mustahil seumpama lemah baginya Allah Ta'ala. Dan begitu juga menunjukkan kalam Allah di atas bolehnya segala sesuatu yang jaizat. Jadi kalam Allah itu akan menunjukkan bahwa yang pasti ada itu pasti ada. Yang mustahil ada itu mustahil ada. Begitu juga yang jaiz ada pasti jaiz ada. Soal halil lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumia kalam Allahi wal halu annahu huwal lafzu bil harfi was sauti. Apakah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan kalam Allah, padahal kondisinya bahwa sesungguhnya lafaz yang diturunkan kepada Nabi adalah punya lafaz yang berhuruf dan bersuara? Jawab, na'am. Sumiyal lafzul mazkuru bikalamillahi ta'ala, lakin bikalamihi al-lafzi, la bikalamihin nafsi, alladhi huwa sifatul wajibatu lahu ta'ala. Betul, dinamakanlah lafaz yang disebutkan, lafaz Al-Quran itu, dengan kalam Allah. Tetapi dengan kalamnya Allah yang lafzi, bukan disebut dengan kalamnya Allah yang nafsi. Yang dianya kalam nafsi itu adalah sifat yang pasti ada baginya Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW itu tetap disebut dengan kalam Allah. Tetapi ada istilahnya kalam yang lafzi. Dan tidak bisa disebut bahwa Al-Quran itu adalah kalam nafsi. Kenapa? Karena kalam nafsi itu adalah kalam yang tidak punya huruf, tidak punya suara. Yang dianya adalah sifat yang pasti ada bagi Allah Ta'ala itu. Soal mal farqu bainal kalamin nafsi wal kalamin lafzi. Apakah perbedaan antara kalam nafsi dan kalam lafzi? Jawab, wal farqu bainahuma annal kalaman nafsiyya huwa al-ma'nal qa'imu bidzati al-khali anil hurufi wal aswati wa nahwihima. Lakin law rufi'a annal hijabu la sami'nahu wa fahimnahu. Dan perbedaan antara keduanya
kalam nafsi dan kalam lafzi itu, bahwa sesungguhnya kalam nafsi, dianya adalah makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala yang sunyi dari huruf dan suara. Dan sunyi juga dari seumpama keduanya. Tetapi, jikalau dibukakan, dihilangkan dari kita pembatas antara kita dengan Allah, dengan kalam Allah, sungguh kita dengarlah kalam Allah itu. Dan sungguh paham kita kalam Allah. Jadi, kalau kalam nafsi itu adalah sebuah makna yang berdiri dengan zat yang sunyi, yang tidak punya huruf dan tidak punya suara. Sekiranya Allah hilangkan hijab antara kita dengan beliau, maka kita akan mudah mendengar kalam Allah yang tak berhuruf dan tak bersuara itu. Dan kita juga akan paham dengan kalam Allah yang tak berhuruf dan tak bersuara itu. Wal kalamul lafziyu huwal lafzu bil hurufi wal aswati mathalan. Dan kalam lafzi adalah kalam yang punya lafaz yang terdiri dari huruf dan suara, sebagai contoh. Idza qulta bilisanika alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa al kalamul lafzi. Apabila engkau berkata dengan lidah engkau, dengan lisan engkau, apa perkataan engkau itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maka dianya perkataan tadi, perkataan alhamdulillah ini adalah kalam lafzi. Wa maqama wa thabata fi qalbika mimma yadullu ala ma yadullu alaihi lafzu alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa al-kalamun nafsiyu. Dan sesuatu yang berdiri dia dan tetap dia di dalam hati engkau dari sesuatu yang menunjukkan sesuatu itu di atas sesuatu yang menunjukkan pula di atas sesuatu itu oleh lafaz alhamdulillahirabbil alamin, maka dianya adalah kalamun nafsi. Jadi kalam nafsi dan kalam lafzi itu bedanya sederhana. Kalau kalam nafsi itu adalah kondisi yang di dalam hati kita itu. Dia ada, tapi dia tidak punya huruf, tidak punya suara. Kalau kalam lafzi itu sebuah lafaz yang telah kita ucapkan. Contoh, kita belum lagi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi dia hanya berada di dalam hati kita. Di dalam hati kita dia belum punya huruf dan tidak pula punya suara. Tetapi ketika sudah kita lontarkan dengan lisan kita, maka itu disebut dengan kalam lafzi. Fa'ulima min hadza annal kalam al-lafziyya ghaira al-kalamin nafsi, lakin madluluhuma wahidun. Maka diketahui dari ini penjelasan bahwa sesungguhnya kalam lafzi bukanlah kalam nafsi, tetapi madlulnya yang ditunjukkan oleh kalam nafsi dan kalam lafzi itu adalah satu. Jadi apa yang diungkapkan dengan lidah ketika kita merasakan sesuatu, maka dia akan menunjukkan satu makna. Soal, hal kullu man lahu al-kalamun nafsiyu lahu al-kalamun lafziyu? Apakah setiap orang yang memiliki kalam nafsi, dia juga memiliki kalam lafzi? Jawab, la yalzamu dzalika bi khilafil aksi. Tidak mesti demikian adanya, dengan berbeda, dengan kebalikan. Ala tara anna ba'da man thabata lahul kalamun nafsiyu qatam na'uhu
minal kalamil lafzi afatan minal afati. Apakah engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya sebagian orang yang tetap baginya orang kalamun nafsi, terkadang terhalang kalam nafsi, terkadang terhalang kalam nafsinya itu dari kalam nafsi, disebabkan oleh satu penyakit dari beberapa penyakit. Jadi dalam hal ini, apakah ketika orang punya kalam nafsi, lantas dia akan bisa melahirkan kalam lafzi? Tentu tidak. Tidak lazim seperti itu. Tapi kalau orang yang punya kalam lafzi, lazim bagi dia punya kalam nafsi. Contoh, ketika orang di dalam hatinya ada ingin menyampaikan sesuatu, tetapi lidahnya lagi ada penyakit, pada akhirnya dia sulit untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Jadi untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa sifat ma'ani Allah itu ada 7. Yang pertama qudrat, yang kedua iradat, yang ketiga sama, yang keempat basar, yang kelima ilmu, yang keenam hayat, yang ketujuh kalam. Maka 7 sifat ini merupakan sifat yang wujudiyah, lagi berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjut. Ad-dalilu ala wujubi jami'i dzalika. Ini adalah pembahasan tentang dalil di atas wajib, di atas pasti ada seluruh demikian yang disebutkan. Jadi kajian kita hari ini adalah apa dalil bahwa 7 sifat ma'ani itu pasti ada bagi Allah Ta'ala. Soal, mad dalilu ala wujubi jami'is sifatil madhkurati lahu Ta'ala. Apakah dalil di atas pasti ada, wajib ada, seluruh sifat yang disebutkan baginya Allah Ta'ala? Jawab, wad dalilu ala wujubi tilka sifati hudusul alami, ay wujuduhu ba'dal adam. Dan dalil di atas wajib, di atas pasti ada demikian sifat yang 7 adalah hudus alam. Artinya adanya alam setelah tidak adanya alam. Jadi dalil yang dijadikan sebagai penunjuk bahwa sifat yang telah disebutkan dari sifat nafsiyah, sifat salabiyah, dan juga termasuk sifat ma'ani ini adalah hudus alam. Arti hudus alam itu adalah adanya alam setelah tidak ada alam. Lantas pertanyaan atau soal, kaifa wajhi dilalati hudusil alami ala wujubi tilka sifati lahu ta'ala? Bagaimanakah wajah dilalah hudus alam itu di atas pasti ada demikian sifat baginya Allah Ta'ala? Jawab, wa wajhuhu annal alama mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun, ay wujudun ba'dal adam, wa kullu hadithin la budda min muhdithin, fayalzamu annal alama la budda lahu min muhdisin, wa la budda lil muhdithi minas sifatil madhkurati, id la yatasawwaru fil aqli ayyujadal fi'lu min man yattasifu bididdi tilka sifati kal ajzi wal mauti wa nahwihima, fayalzamu ayyakunal muhdithu muttasifan bi jami'is sifatil madhkurati wa huwa al matlubu.
Dan tata cara dilalah, tata cara pendirian dalil adalah bahwa sesungguhnya alam semesta itu berubah. Dan setiap yang berubah pasti baru. Artinya ada setelah tidak ada. Dan setiap yang ada, wa kullu hadithin, dan setiap yang baru, la budda min muhdisin. Tidak dapat tidak dia punya orang yang membaharuinya. Maka lazimlah bahwa sesungguhnya alam pasti atau tidak dapat tidak, la budda, tidak dapat tidak baginya alam dari orang yang memperbaharuinya. Dan tidak dapat tidak dan mesti bagi muhdis dari sifat-sifat yang disebutkan. Karena tidak diterima secara akal bahwa diperoleh perbuatan yang berasal dari orang yang bersifat dengan lawan dari sifat-sifat yang disebutkan. Contoh, seperti sifat lemah, mati, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka mestilah bahwa ada orang yang memperbaharui sesuatu benda yang baru, bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang disebutkan. Sifat nafsiyah, sifat salabiyah, dan sifat ma'ani. Dan dianya yang disebutkan itu adalah yang dituntut, yang dicari. Jadi, wajah dilalah menggunakan tata cara menggunakan dalil hudus alam sebagai dalil wajib sifat Allah Ta'ala itu adalah alam semesta ini senantiasa berubah. Jika dia berubah, setiap yang berubah pasti dia baru. Katakanlah, dulu waktu berumur 1 tahun belum bisa berdiri. Berumur 2 tahun mulai berdiri. Berumur 3 tahun bisa berlari. Berumur 4 tahun sudah bisa berpakaian sendiri. Dan sampai pada akhirnya dia sudah tua dan punya keturunan lagi. Sehingga sampai dia pada titik kematian. Artinya kondisi itu berubah. Setelah ada ini, berubah menjadi ada ini. Kalau memang begitu kondisi alam, pasti ada orang yang memperbaharuinya. Tahun sekarang seperti ini, tahun depan seperti ini, pasti ada orang yang memperbaharui. Kalau demikian bentuknya, maka alam semesta butuh kepada orang yang memperbaharui. Maka kalau dia butuh kepada orang yang memperbaharui, orang yang memperbaharui alam semesta itu wajib punya sifat nafsiyah, salabiyah, dan ma'ani tadi. Kenapa dia wajib bersifat yang 3 tadi? Karena tidak mungkin menurut akal terjadi sebuah perbuatan dari orang yang tidak bersifat dengan yang disebutkan. Contoh, jika orang itu bersifat dengan lemah, mungkinkah terjadi perubahan? Tidak. Jika orang itu bersifat dengan mati, mungkinkah alam itu akan berubah? Tidak. Oleh sebab itu, suatu kemestian, sebuah kepastian bahwa orang yang merubah alam itu pasti dia bersifat dengan kodrat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, kemudian ilmu. Pasti dia bersifat dengan itu. Soal, hal yadullu huduthul alami ala wujubis sam'i wal basari wal kalami lahu ta'ala. Apakah hudus alam itu menunjukkan di atas pasti ada atau pasti wajib ada sama, basar, dan kalam baginya Allah Ta'ala? Jawab, la yadullu huduthul alami ala tilkas sifati dilalatan qawiyatan, bal dilalatan dha'ifatan. Tidak menunjukkanlah hudus alam itu di atas demikian sifat, sama, basar,
dan kalam akan dilalah yang kuat, tetapi hanya dilalah yang lemah. Jadi, hudus alam ini dapatkah menjadi dalil di atas pasti ada sama basar dan kalam Allah? Dia bisa menjadi dalil, tetapi keberadaan dia menjadi dalil, itu dalil dilalahnya hanya lemah, bukan dilalah yang kuat. Walidzalika yuqawwa biqaulihi ta'ala wa huwa as-sami'ul basir wa kallamallahu Musa taklima. Dan karena dilalahnya yang lemah, dikuatkanlah dilalah itu dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Dan dianya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa akan sempurna perkataan. Soal bimadza yu'lamu annas mal muhdithi lil alami huwa lafzul jalalati Allahu. Dengan apa caranya diketahui bahwa sesungguhnya nama sang pembaharu bagi alam itu, dianya adalah lafaz jalalah Allah? Jawab, yu'lamu dzalika min akhbarir rusuli alaihimus salatu wassalamu alladzina yastahilu alaihimul kidhbu li'anna hudutsal alami la yadullu illa ala wujudil muhdithi la ala ismihi wa huwa lafzul jalalati. Diketahui akan demikian bahwa si muhdis, bahwa zat yang memperbaharui alam itu bernama Allah, nama zat itu adalah dari kabar para rasul, yang mereka para rasul itu mustahil untuk berdusta. Kenapa? Karena keberadaan hudus alam tidak menunjukkan di atas ada, tidak menunjukkan hudus alam itu kecuali untuk menunjukkan ada si muhdis, bukan untuk menunjukkan siapa nama muhdis itu. Dan dianya nama muhdis itu adalah Allah, yaitu lafaz jalalah. Wallahu a'lam bissawab. Dan sebermula Allah lebih mengetahui dengan segala sesuatu yang benar. Dan untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan dengan sifat ma'nawiyah. Untuk sementara kesimpulan kita adalah sifat ma'ani itu ada 7 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalil dari sifat ma'ani itu adalah hudus alam. Baharunya alam menunjukkan bahwa ada yang memperbaharui. Kalau ada orang yang memperbaharui, pasti orang yang memperbaharui itu punya sifat kudrat, iradat, sama, basar, dan lain sebagainya itu. Kenapa? Karena tidak diterima oleh akal orang yang akan memperbaharui alam itu tidak memiliki sifat kudrat. Oleh sebab itu, pasti si muhdis itu punya sifat ma'ani itu. Wallahu a'lam, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.